Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri sebagai pasangan-pasangan hidup, sebagai istri-istri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha agar kalian cenderung senang dan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kalian mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Baru kita cermati. Yang pertama, untuk pasangan, untuk istri, untuk suami, Allah gunakan kata khalaqa yang artinya menciptakan. Pasangan hidup kita ada itu tanpa adanya campur tangan kita. Allah ciptakan dia. Kita tidak kerja, kita tidak usaha, tahu-tahu udah gede, udah cakep, udah cantik, udah ganteng, harus jadi istri kita. Tetapi untuk masalah mawaddah wa rahmah, Allah gunakan kata ja'ala yang artinya menjadikan. Artinya bahwasanya cinta dan kasih sayang itu tidak semata-mata Allah berikan begitu saja, akan tetapi kita wajib untuk mengupayakannya, wajib untuk mengusahakannya. Dan ini tidak bisa dikerjakan satu pihak. Seorang suami berusaha semaksimal mungkin membahagiakan istrinya, tapi sambutan istrinya negatif, tidak jadi mawaddah warahmah. Suami kerja di luar negeri, banting tulang, peras keringat, uang dikirimkan sampai di rumah oleh istri digunakan untuk selingkuh, hancur rumah tangga. Pun juga sebaliknya, seorang istri begitu setia dengan suaminya, tetapi ternyata sang suami menyalahgunakan kepercayaannya, selingkuh dan sebagainya, maka hancur pula rumah tangga. Maka untuk mawaddah warahmah harus ada usaha di kedua belah pihak. Ayul ikhwah wa ayatul akhwat, sering sekali saya mendapatkan laporan, tapi dari satu pihak. Seorang istri melaporkan suaminya begini. Bagaimana mungkin bisa diputuskan kalau laporan itu hanya dari pihak istri, tanpa tahu apa sebab dari sang suami. Nah, oleh karena itu di sini dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana membina rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, tentram. Tenang dan tentram didahulukan daripada senang. Karena orang tentram, orang tenang pasti senang, sedangkan orang senang belum tentu tentram. Mawaddah, cinta. Cinta. Orang kita bilang I love you, you love me, I and you love 8. Anak muda. Kadang-kala setelah agak tua, cinta itu berangsur pudar. Yang cantik gak lagi cantik, tubuh ramping kini gembrot. Yang tampan tak ada lagi tampan, berjuspek kini gendut, seperti gentong. Ini yang bikin jadi masalah. Maka ada rahmah, kasih sayang. Maka ketika rumah tangga itu ada rahmah, meskipun istri tak lagi cantik, meskipun suami tak lagi tampan, tetapi mereka tetap saling perhatian. Mereka tetap menjaga perasaan.
Ayo alhamdulillah. Pertama, agar rumah tangga harmonis maka perlu adanya ta'aruf, saling ngerti, saling kenal. Ta'aruf jangan hanya diartikan kenalan sebelum pernikahan. Aku kenal Anda, Anda kenal saya, siapa nama Anda, siapa nama saya. Bukan. Mengenal baik semuanya. Mengenal si suami, tahu hak sebagai suami, tahu kewajiban sebagai suami. Si istri tahu hak sebagai istri, tahu kewajiban sebagai istri. Dan masing-masing mendahulukan kewajibannya daripada haknya. Kewajiban dilaksanakan dulu baru hak. Bukan sebaliknya, menuntut hak tapi tak pernah melaksanakan kewajiban. Suami ngurusi SPP, sandang, pangan, papan. Sementara istri setia pada suami. Selain SPP, suami juga punya kewajiban untuk memberi nafkah batin pada istri. Istri yang baik, istri yang solihah. Gambarannya kayak pegawai bank itu. Pegawai bank itu bacaannya selalu dipercantik, bahasanya halus kalem, pelayanannya memuaskan. Ya, itulah istri yang baik. Jangan kayak pengamen, suami pulang, istri nyanyi, ya dana, ya dana, ya dana, dananya mana? Atau mungkin istri sebagai demonstran, tiap saat demo suami terus, tak ada habisnya. Ini tidak akan bahagia. Suami pun demikian. Diberi kepercayaan istri, jaga kepercayaan sebaik-baiknya. Ingat, istri Anda yang kini gendut, bukan gendut karena keinginannya, gendut untuk membahagiakan Anda. Masak sehari berkali-kali, mencicipi berkali-kali. Dia relakan perutnya yang singset untuk menggelembung hamil guna mengandung anak Anda. Melahirkan anak dengan taruhan nyawa, merawatnya tanpa istirahat siang malam, selalu setia untuk anaknya. Apakah itu tidak Anda pikirkan? Pengertian perlu diketahui antara suami istri, harus ada pengertian. Sering suami tidak tahu istri. Wanita itu punya perasaan yang halus. Wanita itu ingin didengarkan. Maka wanita sering cerita. Dia ingin suaminya mendengarkan ceritanya. Kadangkala wanita menggunakan bahasa klise. Kayaknya bagusnya ranjangnya hadap sini. Artinya apa? Dia ingin ranjangnya pindah. Kadangkala dia bilang, aku ingin kita ke pasar. Artinya apa? Dia minta antar ke pasar. Itulah wanita. Tidak ngomong vulgar. Karena apa? Dia menomorsatukan perasaan. Laki-laki. Banyak wanita yang tidak tahu laki-laki. Ingat, hubungan seksual mungkin bagi wanita biasa saja. Tapi bagi laki-laki, itu adalah yang sangat penting. Maka betapa banyaknya seorang suami malamnya dikecewakan istri, maka paginya uring-uringan. Paginya serba salah. Paginya bikin berantakan. Dan sering juga laki-laki tidak tahu wanita menginginkan hubungan suami istri tanpa lihat keadaan. Padahal seorang wanita akan menikmati hubungan itu jika pikirannya tenang, jiwanya tenang, dia merasa pokoknya happy. Oleh karena itu, suami perlu membahagiakan istri terlebih dahulu. Jika istrinya rileks, istrinya bahagia, istrinya senang, suami tak minta pun akan ditawari. Yang kedua, harus ta'awun, harus saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
bangunkan tahajudnya, ingatkan baca Qur'annya, masing-masing saling membantu. Kadangkala istri ingin dibantu suaminya, meskipun hanya nyuci 1-2 piring, itu dikerjakan suami, istri sudah bahagia. Mungkin istri bisa nyetir mobil sendiri, mungkin bisa naik motor sendiri, tapi andai kata suaminya dengan sabar antarkan belanja, ikut membawa barang bawaannya, maka itu udah poin khusus bagi suami yang diberikan oleh istri. Artinya suami begitu pandai untuk membantu, pandai untuk menolong. Dan istri juga tak boleh mengganggu suaminya, suaminya kerja diganggu terus. Bantu, beri motivasi. Saat seorang suami terpuruk, istri harus bisa memberikan semangat, bukan justru membuat down suami. Saling menolong. Betapa banyak wanita yang melihat suaminya banyak uang, maka suami disayang. Suaminya tak ada uang, maka suami ditendang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian saling menutup aib. Namanya manusia itu tidak pernah lepas dari kekurangan, tidak pernah lepas dari kesalahan. Hanya mimpi, hanya berkhayal. Jika Anda ingin punya suami yang sempurna, Anda ingin punya istri yang sempurna, yang tidak ada cacat, yang selalu mengerti Anda. Jika Anda ingin istri yang selalu mengerti Anda, maka Anda adalah tipe suami egois. Jika Anda istri yang selalu ingin dimengerti suami, maka Anda adalah istri yang egois. Kita harus saling mengerti. Suami itu punya kekurangan. Istri itu juga punya kekurangan. Karena mereka adalah manusia. Yang dinikahi bukan bidadari, tapi manusia. Yang nikahi bukan malaikat, tapi manusia. Watak manusia, in al insanu mahal khotokan nisyan. Tempat salah dan tempat lupa. Maka tutuplah aibnya, tutuplah kekurangannya. Jangan dibuka, jangan dibeberkan, apalagi di sosial media. Naudzubillah min dzalik. Kemudian karena suami dan istri itu kadang punya salah, maka mereka harus bisa saling memaafkan. Maafkanlah. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan karena masing-masing pasangan tidak pernah salah, tapi di mana mereka bisa menerima kekurangan pasangannya dan bisa memaafkan kesalahan pasangannya. Dan suami istri itu harus saling setia, harus bisa menepati janji. Kesetiaan inilah harta yang amat mahal, amat sulit. Karena sering seorang istri melakukan perselingkuhan, menjalin cinta dengan laki-laki yang lain, manakala suaminya tak punya apa-apa. Dan seorang suami manakala berjaya, dia kemudian melirik pada yang lain. Oleh karena itu, jaga kesetiaan dengan pasangan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait menjaga keharmonisan rumah tangga. Tentu masih banyak kurang, banyak khilaf, banyak salah. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.